Jadi hari ini dulu waktu gue pengen kuliah, gue pengen cari waktu itu salah satunya ke Amerika. Waktu itu cari informasi untuk kuliah ke Amerika susah banget, bener nggak bagi kalian yang udah nyari? So gue hari ini punya spesial, jadi dia di kuliah di UCLA, University of California, Los Angeles. Gimana sih caranya kuliah ke Amerika? Langsung aja kita lihat informasinya. Comes out gitu. I see. Untuk cara daftar kuliah dari community college itu ada kayak platformnya nggak, kayak portal jadi atau kayak lu submitnya ke gimana caranya lu submit aplikasi ke universitas itu? Oh, jadi universitas itu tuh kayak mereka buat account portal tersendiri gitu. Misalkan kalau buat UCLA kan namanya UCLA Admission gitu. UCLAadmission.com gitu misalkan. Jadi kita tinggal buka linknya, kita masukin kayak data-data kita gitu. Jadi setiap universitas ada akunnya tersendiri gitu. Jadi kita bisa submit dengan mudah gitu. Semuanya udah di-guide gitu sama dia gitu. I see. Dan by the way ini trivia buat for fun. Jadi kalau penasaran, Gary tuh sekarang lagi pakai baju UCLA. Gue juga lagi pakai jaket NUS. So ya, ini kayak souvenir kenang-kenangan perjuangan untuk masuk ke kuliah, ya kan Ger? Jadi, oke, balik lagi Ger. Tadi cuma buat intermezzo. Jadi tadi waktu lu masuk daftar ke kuliah lah ya. Kan waktu itu lu belum tahu kalau UCLA kan, maksudnya belum tahu kayak pasti keterima UCLA, lu pasti daftar ke banyak universitas kan? Iya, pasti banyak dulu gitu. Jadi ada first choice, ada second choice, ada kayak safe school-nya gitu. Yep. Istilahnya di sini gitu. Jadi gimana guys? Sorry. Jadi kayak kita mau banget gitu, misalnya kita pengen masuk kayak UC Berkeley gitu atau enggak Stanford gitu. Nah, kita kan apply dong. Tapi jangan apply itu aja gitu. Karena kalau kita nggak diterima, kita nggak punya safe school gitu dan susah gitu. I see. Jadi kita perlu ada safe school gitu. Misalkan safe school yang univ yang deket sini aja, yang penting admission rate-nya tinggi, kita gampang masuk gitu. Dan kalau kita udah apply ke safe school, kita chance kita masuk kan lebih tinggi gitu. Jadi kita bakal safe juga gitu. Kalau untuk UC sendiri, University of California kan, gue denger kayak mereka punya satu portal untuk UCLA, UC Berkeley, UC Davis, UC Merced, UC Irvine, gue masih hafal semua. Jadi intinya bener gak sih kayak gitu? Kayak lu sekali apply semuanya ke UC bakal bisa apply? Kalau buat UC bener, jadi sekali apply gitu, kan UC kan University of California gitu. Jadi kita pakai satu portal, satu application, kita sekali apply, kita bisa langsung banyak gitu. Jadi kita mau apply mana, UCLA, UC Berkeley, jadi kita cuman punya satu account UC, karena UC itu kan kerjasama gitu. Kita apply gitu, kita pilih mana UCLA, Berkeley gitu. Jadi kita kayak masukin transkripnya cuman sekali, masukin activities cuma sekali, dan bikin personal statement-nya juga cuma sekali gitu. Dan itu kayak bakal lebih mudah gitu. Iya sih. Jadi cuma UC ya yang ada satu portal semua. Kalau Stanford, MIT, Harvard itu beda sendiri lah ya mereka ya. Nah, itu baru mereka beda sendiri gitu. Oke. Sekarang kita akan masuk ke dokumennya, Ger. So, dokumen kayak untuk bisa masuk ke kuliah itu apa aja sih, Ger, yang perlu dipersiapin? Dan kalau boleh tahu, lu waktu itu daftar kemana aja ya? Waktu itu sih, dokumen yang perlu dipersiapin tuh kayak, yang pasti kan, maksudnya dokumen yang dari community college ke univ gitu? Iya. Atau apapun yang diminta univnya. Oh, oke. Yang pasti itu transkrip sih, kayak official transkrip gitu.
Jadi itu official transcript tuh kayak sejenis rapot di community college, karena bakal dilihat banget gitu di sana. Terus habis itu nilai TOEFL IELTS gitu, yang pasti gitu. Nah, some universities itu ada yang butuh TOEFL IELTS, ada yang enggak. Tapi kalau buat UC itu TOEFL IELTS pun juga optional gitu. I see. Jadinya as long as kita udah complete, kita punya English requirement kita di community college dan itu kayak transferable to UC, kita nggak perlu lagi gitu. Jadi it's optional gitu. Tapi kita juga mesti dapat good grades juga gitu. Kita punya English classes di community college gitu. I see. Jadi tadi ada transcript rapot, ada IELTS, ada TOEFL, ada apa lagi ya? Personal statement? Nah, kalau personal statement kita mesti kayak buat sendiri gitu. Jadi kayak ada beberapa pertanyaan yang mencerminkan diri kita gitu. Kita mesti kayak jawab kayak sebagus mungkin gitu, biar kita jadi kayak dianggap sebagai competitive applicants gitu. I see. Kalau di line 3 itu ada lagi nggak, Ger? Kalau di line personal statement, IELTS, rapot gitu. Sama activities sih. Jadi activities tuh kayak kita misalnya ikut kegiatan apa aja di college gitu, boleh diisi gitu. Terus isi description-nya. Jadi kalau misalnya kita ada kayak part-time job, internship, kita boleh masukin gitu ke datanya gitu. I see. Kalau boleh tahu, Ger, waktu itu cara persiapan lu personal statement itu gimana, Ger? Waktu itu sih aku kayak buat tulis kayak yang pasti pertama kan aku lihat pertanyaannya gitu. Kayak kita mesti prepare ini dari jauh hari gitu. Jadi lihat pertanyaannya, terus kita isi, kita kayak ketik dulu sebisa kita gitu. Terus setelah kita udah selesai semua, kita bisa cek kayak ke guru Inggris kita atau enggak ke teman-teman kita gitu. Kayak tolong cekin dong udah bagus apa enggak, atau enggak di college tuh kayak ada tutor Inggris gitu. Jadi di tutor Inggris tuh kayak kita bisa cek kita punya writing gitu. Ini tolong cekin dong gitu. Dan mereka bisa kasih feedback ke kita gitu. I see. Dan oke. Jadi itulah ya, oke, kita mesti persiapin dari jauh dan kita minta feedback dari guru-guru kita. Topiknya tentang apa ya biasanya yang ditanya kalau personal statement? Ya misalkan kayak buat UC kayak misalkan apakah talentamu yang terbesar gitu, misalkan bagaimana cara kamu mengembangkannya gitu. Atau enggak ada pertanyaan lagi, apakah tantangan yang kamu hadapi, tantangan terbesar yang kamu hadapin di dunia pendidikan, terus bagaimana how you overcome the challenges kayak gitu-gitu. Menarik juga ya. Kalau waktu itu yang punya lu apa ya? Nah iya, salah satunya itu greatest talent, bagaimana kamu ngembanginnya. Terus ada juga kayak bagaimana kamu kayak mengembangkan komunitas kamu di sekeliling kamu, gimana caranya. Nah itu kayak mesti provide example-nya apa, tulis, terus kayak dibuktikan juga gitu dengan support ideas gitu-gitu. Ada kayak gitu juga ya? Yang pasti kayak ada juga, kalau buat aku gitu kayak ada wajib, ada pilihan gitu. Dan itu semua pilihan yang tadi. Yang wajibnya kayak bagaimana cara kamu mempersiapkan kamu punya major gitu supaya ke universitas gitu. Oke. Dan kalau itu jawabannya lu apa gitu waktu jawab itu? Kalau kayak siapin kayak misalkan dulu aku suka kayak gini gitu, jadi aku siapin majornya ini gitu, terus ambil kelasnya segala macam, terus aku kayak udah berusaha gitu biar bisa masuk universitasnya kayak gitu kayak bagus-bagusin gitu.
I see. Jadi intinya bahwa mereka juga udah dapat jurusan ya waktu kita apply ke sana. Iya, udah ada penjurusan gitu.